Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Siti Mu'alimah. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 8 yaitu mobilitas sosial. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Coba kalian lihat teman samping kalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Intan, Bu. Kemana Intan ya? Sakit, Bu. Ada suratnya enggak? Tidak, Udah, Bu. Bu. Intan sakit ya. Baiklah, di sini hari ini kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu tanya pembelajaran minggu lalu apa ya? Masih ingat tidak? Interaksi sosial, Bu. Benar, interaksi sosial. Ya, Bu. Pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN, Bu. Ya, betul. Yang pertama ada apa? Ada faktor iklim, Bu. Faktor iklim ada berapa? Ada 5. Nah, coba sebutkan, Uslah. Ya, Bu. 1. Berada di wilayah beriklim tropis dan subtropis. 2. Mendapatkan curah hujan yang cukup besar tiap tahunnya, rata-rata sekitar 1.500 mm. 3. Dilalui sistem monsunal atau perubahan arah angin tiap 6 bulan. 4. Terdapat musim hujan dan musim kering di sebagian besar wilayah. 5. Umumnya suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Sudah, Bu. Yang kedua ada faktor apa? Mutiara. Yang kedua ada faktor geologi, Bu. Di wilayah ASEAN memiliki karakteristik 3 elemen fisik yang saling bercampur, yaitu apa? Mutiara. Pegunungan, dataran rendah dan dataran tinggi, air dalam bentuk laut dangkal, dan pengairan, Bu. Ya, masih ingat ya materi minggu lalu? Masih, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Ada yang tahu nggak mobilitas sosial itu apa? Enggak tahu. Belum tahu, Bu. belum baca. Mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat. Contohnya, seorang guru berubah status menjadi kepala sekolah. Perubahan. Ya. Adapun menurut Michel, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Sudah tahu mobilitas sosial itu apa? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada 3 bentuk, yaitu mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, dan mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Ada 4 mobilitas sosial. Yang terakhir ada mobilitas sosial geografis.
Sebelumnya kita lihat dulu videonya ya. Ibu sudah siapkan? Baik, Bu. Video mengenai Tentang apa, Bu? video mengenai mobilitas sosial vertikal ke atas. Nggak ada suaranya, Bu? Ya, ini siapa yang bisa tolong? Coba ya, Bu. Diperhatikan videonya ya. Baik, Baik, Bu. Bu. You can't walk the streets at night. You're way too short to get on the Don't break my heart, trust me, I can. Please don't break my heart, trust me, I can. Please don't break my heart, trust me, I've been broken before. I've been broken, yeah. I know how it feels. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsul Basri sebagai dosen pengampu Ustaz Aziz ini 31188 Nah, itu saja videonya tadi ya. Dari video tadi anak-anak dapat menyimpulkan apa isi dari videonya? Perubahan dari Perubahan apa? Perubahan status. Iya, betul. perubahan dari status sosial seseorang. Yang awalnya dia sebagai kuli bangunan menjadi menjadi manajer. Itu merupakan salah satu contoh dari mobilitas sosial vertikal ke atas ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu jelaskan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya,
Seorang guru bahasa Inggris di SMA akibat tidak cocok ditempatkan di tempat kerjanya tersebut, ia memutuskan untuk berpindah menjadi guru bahasa Inggris di SMK. Yang kedua ada mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Contohnya, pembina yang sebelumnya tidak ada dalam struktur kepengurusan. Yang selanjutnya mobilitas sosial antar generasi dan integrasi sosial intragenerasi. Mobilitas antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih, misalnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Kalau mobilitas intraintegrasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam suatu kelompok generasi yang sama. Contohnya, status anak ketiga lebih tinggi dibanding anak kedua, kakak dan orang tuanya. Yang selanjutnya ada mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis disebut juga mobilitas lateral. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Nah, selain bentuk-bentuk mobilitas sosial ini, selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama ada status sosial. Yang kedua ada keadaan sosial ekonomi. Selanjutnya pertumbuhan penduduk. Yang terakhir ada situasi politik. Yang kedua ada faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial di sini yaitu diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Selain itu ada juga cara dan saluran mobilitas sosial. Cara mobilitas sosial yang pertama ada perubahan standar hidup, lalu selanjutnya perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, pernikahan, dan bergabung dengan organisasi tertentu. Yang kedua ada saluran mobilitas sosial. Terutama dalam mobilitas sosial vertikal ke atas, terdapat saluran-saluran tertentu dalam masyarakat. Yang pertama ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan yang terakhir ada saluran perkawinan. Nah, mobilitas sosial ini memiliki dampak. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu mau berusaha untuk maju, mempercepat perubahan sosial. Yang kedua ada dampak negatif dari mobilitas sosial ini. Yang pertama menimbulkan kecemasan dan ketegangan, merenggangnya hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, menimbulkan konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar kelompok, dan menimbulkan konflik antar generasi. Nah, mungkin itu saja materi dari mobilitas sosial. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Baik.
Baik, anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, Usra silakan. Yang saya tanyakan, kenapa yang mobilitas secara vertikal itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, Bu? Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mobilitas sosial vertikal ke atas, yaitu perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya seperti yang ada di dalam video ini tadi. Ya. Seseorang yang misalnya penjual bakso keliling menjadi pengusaha bakso yang sudah mempunyai warung bakso banyak, mempunyai cabang. Nah, kalau mobilitas sosial vertikal ke bawah yaitu perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Misalnya seseorang yang sudah sukses tetapi mengalami kebangkrutan dan status sosialnya berpindah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Seperti itu, Bu. Baiklah, jika anak-anak paham terkait materi mobilitas sosial ini, sekarang Ibu beri soal. Sebelumnya Ibu beri kertas untuk kalian menjawab soal yang akan Ibu berikan. Ini satu-satu ya kertasnya. Ya, Bu. Ini individu ya, ini tidak ada yang boleh mencontek karena soalnya berbeda. Ya, Bu. Satu anak mempunyai satu soal. Oke, Bu. Bu, kalau nggak bisa jawab gimana? Kalau nggak bisa jawab, baca lagi ya materinya. Nggak bisa jawab nggak boleh pulang, Mutiara. Iya. Nanti nggak pulang. Oke, jawabin dulu ya pertanyaannya. Bagaimanakah pengertian mobilitas sosial? Tolong dijelaskan. Udah, Bu. Selanjutnya Ana. Ya, Bu. Apa sajakah faktor pendorong mobilitas sosial? Mobilitas apa tadi, Bu? Mobilitas sosial. Sudah, Bu. Mutiara, Ya, Bu. bagaimana dampak mobilitas sosial? Ada berapa dampaknya? Bagaimana dampak mobilitas sosial? Selanjutnya Usla. Ya, Mutiara Bu. udah belum? Ya, Bu. Usla, apa sajakah saluran mobilitas sosial? Apa sajakah saluran apa, Bu? Mobilitas sosial. Ibu pinjamkan buku ya kalau anak-anak ada yang ingin mencari jawabannya di buku. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, Bu. Nanti ketika sudah mengerjakan, kalian maju satu-satu untuk menjawab pertanyaannya. Dari sini aja nggak boleh, Bu? Ya udah nggak apa-apa, dari tempat duduk masing-masing ya. Iya, Bu.
Sudah Ibu. Ya, tunggu temannya ya. Jangan berebut Usra, Mutiara. Ya, Bu. Gantian, bukunya hanya satu. Mutiara loh, Bu. Masa aku nggak boleh lihat? Aduh, aku Bareng-bareng, pinjem loh, Bu. Mutiara. Oh, orang bareng-bareng kok. Kamu ini dulu terus loh. Anaknya ketikot. Udah Bu. Iya, tunggu temannya ya. Iya Bu, emang lama mereka nih. Sudah, Bu. Baik. Dimulai dari Mutiara. Tadi apa soalnya? Ini maju ya Bu ya? Gak usah. Duduk aja. Ya, bagaimana dampak mobilitas sosial? Sebutkan. Iya, tolong sebutkan. Dampak mobilitas sosial ada dua Bu, yaitu dampak positif. Nah, dampak positifnya yaitu Yang lain jangan ribut ya. Dengarkan Maulid berusaha selesai. untuk maju Bu, dampak positifnya. Terus Ya. sama mempercepat perubahan sosial. Yang kedua yaitu dampak negatif. Ya. Yang pertama yaitu menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Yang kedua yaitu merenggangnya hubungan. Yang dimaksud itu hubungan antar individu. Gitu, Bu. Ya. Beri tepuk tangan untuk Mutiara. Boleh dikumpulkan jawabannya? Ini Bu. Yang selanjutnya Dewi, apa tadi soalnya? Bagaimanakah pengertian mobilitas sosial? Menurut saya, mobilitas sosial adalah perubahan atau gerak perpindahan dari hal kecil ke berubah menjadi hal besar. Sedangkan mobilitas sosial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal, Bu. Ada Ada 4 empat. ya. Ini udah Ibu jelaskan Dewi. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk Dewi. Jangan marah Dewi. Selanjutnya Ana. Apa tadi Ana soalnya? Tadi soalnya apa faktor pendorong mobilitas sosial Bu. Ya. Faktornya itu yang pertama adalah ekonomi, yang kedua status sosial, terus yang ketiga pertumbuhan penduduk, terus yang terakhir situasi politik Bu. Ya, beri aplaus untuk Ana. Yang terakhir Usra. Apa sajakah saluran mobilitas sosial? Jawabannya, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi ekonomi. Ya, beri tepuk tangan untuk Usra. Sini jawabannya dikumpul ya anak-anak. Nanti Ibu bagikan, nanti Ibu nilai dulu. Panjang nilainya 50. Ya 50, yang benar cuma 3. Ini tidak ada namanya semua ya? Ada Bu. Punya Mutiara nggak sih ngomong? Iya, Mutiara ini lupa ya. Enggak pakai pulpen Bu. Enggak punya pulpen ya. Ada pulpen.
sekarang. Makasih Bu, mana surat? Udah jangan ribut semuanya. Jadi semuanya udah paham belum ini terkait Udah, mobilitas Bu. sosial? Udah. Pulang Bu sekarang. Sabar, waktunya belum habis, bentar lagi. Baik, Bu. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf anak-anak, tapi jangan lupa untuk dibaca materi untuk minggu depan ya. Baik, Bu. Ibu. Anak-anak jangan lupa belajar. Sebentar lagi ulangan. Baik, Ya, Bu. Ibu. Siap Ibu. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekarang dipimpin doa, kita pulang. Ketua kelasnya pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan pulang, hati-hati di jalan. Ya, Bu. Baik, Sampai Bu. bertemu minggu depan. Baik Ibu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.